Bertemu lagi di kelas daring kita. Selamat datang dalam kelas daring antropologi kelas 11. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep nilai budaya dalam masyarakat. Tentunya bersama saya, Cici Lestari. Di sini kita bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Ini sesuai dengan kompetensi dasar di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan kalian, supaya nanti kalian bisa menemukan nilai-nilai kultural yang disepakati bersama oleh masyarakat Indonesia, kemudian bisa melakukan refleksi diskusi untuk menarik kesimpulan nilai-nilai kultural atau nilai sosial nasional yang ada di Indonesia, supaya bisa membangun sikap toleransi, empati, dan saling menghargai sehingga tercipta masyarakat multi etnik di Indonesia yang rukun, aman, dan damai. Itu tujuan pembelajaran kita. Berikut peta konsep atau kerangka berpikir alur pembelajaran kita. Untuk materi nilai budaya ini, kita bagi menjadi dua kategori besar dalam pokok pembahasan. Di kali ini, kita akan belajar tentang konsep nilai budaya. Untuk pertemuan minggu depan, pertemuan selanjutnya insya Allah, nanti kita akan membahas tentang konsep pewarisan nilai budaya. Dalam konsep nilai budaya ini, kita akan membahas tentang pengertian nilai budaya itu apa, ciri-ciri, kemudian pengertian sistem nilai budaya, kemudian jenis-jenis nilai budaya, contoh dari nilai budaya di Indonesia itu apa saja, faktor yang mempengaruhi nilai budaya, fungsi nilai budaya, dan pengaruh nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu kita harus mengerti dong mengenai pengertian nilai budaya atau culture value. Apa sih nilai budaya? Kita bahas satu persatu dari kategori pengertian nilai ya. Nilai atau value, suatu gagasan hasil kesepakatan masyarakat yang bersifat abstrak. Tidak bisa dilihat karena berada dalam gagasan kita, akal pikiran kita, yang kemudian dianggap baik dan benar, kemudian digunakan sebagai pedoman individu dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya budaya atau culture adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata budaya yang artinya budi atau akal, dalam bahasa Inggris yaitu culture, artinya kebudayaan, serta dalam bahasa Latin colere, artinya mengolah atau mengerjakan. Dalam aspek ini itu lahan pertanian. Kesimpulannya, bahwasanya budaya merupakan suatu sistem pengetahuan, gagasan, dan ide yang bersifat abstrak yang dimiliki oleh setiap manusia dan berfungsi sebagai pedoman hidup dalam manusia itu bertingkah laku atau berperilaku di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah pengertian nilai budaya menurut para ahli. Di sini saya cantumkan dari 3 ahli, yaitu Kuncharaningrat, Clyde Cookson, Sumatmaja. Kalian bisa membaca dan memahami sendiri. Kemudian ini ilustrasi tentang nilai budaya. Ada beberapa pilihan jika kalian dikondisikan dalam 2 pilihan dan kalian harus memilih salah satu mana yang akan kalian pilih. Nah, ketentuan yang pertama adalah kaya dengan mengorbankan nama baik. Dan yang kedua adalah tidak kaya tapi nama baik tetap terjaga. Mana yang akan kalian pilih? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Kemudian nilai 100 dengan hasil mencontek. Kemudian nilai 50 dengan usaha jujur kalian belajar, kemudian tetap latihan dan sebagainya. Mana yang akan kalian pilih? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Nah, sah ya jawabannya. Next, ini ada 2 gambar ilustrasi selanjutnya tentang nilai budaya juga. Gambar pertama, budaya makan menggunakan sumpit di Cina. Kemudian budaya makan menggunakan tangan di Indonesia. Berbicara tentang nilai budaya atau cara makan ya, cara makan menggunakan sumpit ini merupakan nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Cina. Sedangkan sebenarnya asli nilai budaya kita, cara makan kita terlatih dari zaman dulu itu menggunakan tangan. Namun karena ada pengaruh
modernisasi, kemudian ada pengaruh juga budaya kolonialisme. Dulu kita pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, Spanyol, Jepang, dan sebagainya. Ini mempengaruhi pembiasaan cara makan kita menggunakan sendok, garpu, pisau, dan sebagainya. Itu pengaruh dari budaya asing. Gitu. Alangkah nikmatnya jika makan menggunakan tangan, kakinya naik, kemudian sambil berbicara hai dengan keluarga. Ini sungguh merupakan nilai budaya yang bisa kita pertahankan mungkin ya. Kemudian ini, tampilan berikut ini bukan es teh, tetapi tampilan berikut ini adalah minum-minuman beralkohol. Minum-minuman keras yang kita kenal. Nah, berbicara tentang minum-minuman keras, apa deskripsi di alam bawah sadar kalian tentang minum-minuman keras? Apa pendapat kalian tentang hal tersebut? Satu statement yang sering kita dengar itu adalah minuman jahat, itu tidak boleh, itu dilarang dan sebagainya. Nah, sisi lain dari nilai budaya yang menghalalkan atau menanggapi positif tentang adanya minum-minuman keras, kita bisa melihat budaya kita memang melarang untuk minum minuman keras atau mengkonsumsinya ya. Tetapi coba kita lihat nilai budaya yang ada di daerah lain, misalnya di negara-negara barat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi kondisi iklim, kemudian kondisi geografis mereka yang memiliki iklim yang sangat dingin, kemudian mengharuskan mereka meminum atau mengkonsumsi makanan serta minuman yang bisa menghangatkan badannya. Nah, ini cenderung bertolak belakang dengan budaya kita. Sehingga budaya di sana itu memperbolehkan untuk mengkonsumsi minum-minuman beralkohol dengan tujuan tersebut, gitu. Masing-masing nilai budaya memiliki ciri atau karakteristik sendiri ya. Kesimpulannya, nah nilai budaya adalah seperangkat aturan yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan atau belief, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dengan yang lain. Sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Nilai budaya akan terlihat pada simbol, slogan, moto, visi misi yang tampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan sosial dan organisasi sosial. Mengingat kembali ya, untuk unsur budaya ada 7 unsur universal budaya. Yang pertama adalah sistem kesenian, sistem religi atau kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi. Kemudian ada bahasa, dan yang terakhir adalah organisasi sosial. Ini selalu kita ingat untuk konsep unsur budaya ini. Apa sih ciri-ciri dari nilai budaya? Kenapa bisa dikatakan sebagai nilai budaya? Nilai budaya dikategorikan bisa dikatakan nilai budaya karena adanya nilai budaya itu bukan merupakan bawaan dari lahir. Sehingga nilai budaya itu harus dipelajari. Nah, kemudian nilai budaya itu dapat diwariskan dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi lain. Selanjutnya, nilai budaya itu memiliki simbol yang menjadi ciri khas pada suatu budaya tersebut. Nilai budaya bermakna dalam sifat budaya kan senantiasa dinamis. Jadi, nilai budaya ini selalu berkembang ke arah maju maupun ke arah belakang atau ke arah mundur ya, maju atau mundur. Ini tergantung pada situasi masyarakat tersebut. Ada kita mendengar istilah degradasi budaya, kemajuan budaya, perkembangan budaya. Nah, itu situasi budaya tersebut dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang menganutnya. Nilai budaya bersifat selektif dan merepresentasikan perilaku manusia secara terbatas. Jadi, nilai budaya itu tidak selalu harus diikuti. Nah, nilai budaya kadang juga memfilter atau menyaring mana nilai budaya-budaya yang harus kita anut, budaya yang harus kita ikuti atau tidak. Dan merepresentasikan atau mewakili setiap perilaku manusia ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nilai budaya berbagai unsur kebudayaan saling berkaitan dengan nilai budaya. Jadi gini, 7 unsur universal kebudayaan tadi
saling mempengaruhi. Nah, itu yang akan menjadi awal munculnya nilai budaya tadi. Jadi tidak bisa misalnya 7 unsur budaya, sistem religi berdiri sendiri tanpa adanya unsur-unsur yang lain. Tidak bisa. Selanjutnya adanya anggapan bahwa nilai budaya sendiri memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan nilai budaya yang lain. Oke. Adanya anggapan ini sebenarnya tidak bisa dipertahankan ketika kita memiliki sifat yang cenderung primordialisme dan etnosentrisme. Hal ini akan memicu masalah baru dalam sistem budaya. Kenapa? Dalam nilai budaya ini, untuk menganggap nilai budaya kita lebih baik daripada budaya yang lain itu sebenarnya tidak boleh. Nah, sehingga kadangkala kita harus bisa memahami, mentoleransi, atau istilahnya kita harus mengerti budaya kita dan budayanya sama, setara. Tidak ada yang mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Gitu. Konsep nilai budaya apa saja? Oke, kita tahu ada 3 konsep yang senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Yang pertama adalah berkaitan dengan simbol-simbol slogan atau yang lainnya yang bisa kasat mata jelas untuk kita amati. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sikap tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto tersebut. Kemudian kepercayaan yang tertanam atau belief system yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku atau tidak terlihat. Oke, seperti ini ya. Saya punya analogi ketika kita melihat simbol blangkon. Nah, blangkon itu representasi dari budaya mana? Adat Jawa. Nah, itu simbol ya. Kemudian sikap kita bagaimana? Oke, kita melihat blangkon. Kita harus punya istilahnya sikap. Kalau orang Jawa bilang identitasnya adalah ramah. Kemudian lebih rajin, lebih anggun, kalem. Nah, itu diimplementasikan atau dipraktekkan dengan tingkah lakunya yang anggun, sopan, yang santun, yang ramah, seperti itu. Kepercayaan yang tertanam atau belief systemnya ini adanya mindset atau pola pikir bahwasanya orang Jawa itu kesimpulannya seperti ini loh. Nah, itu sudah tersimpulkan di akal pikiran masing-masing orang yang melihat ada yang tingkah laku seperti itu. Paham ya? Ada banyak sekali contoh yang bisa kalian ambil. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sistem nilai budaya? Samakah dengan nilai budaya? Pengertian dari sistem. Nah, kita kaji satu persatu sistem. Oke, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian sistem, yaitu L. James Avery, kemudian John M.C. Manama, dan C. Klukon, seorang antropolog. Ini menjelaskan tentang pengertian sistem. Secara kesimpulannya, sistem merupakan istilah dari bahasa Yunani, yang artinya himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian nilai budaya, yang tadi sudah kita bahas. Kesimpulannya, sistem kebudayaan sistem nilai budaya atau sistem kebudayaan adalah pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat pendukung budaya tersebut yang meliputi sopan santun, adat istiadat, pandangan hidup, atau ideologi dan lain sebagainya. Jadi jika nilai budaya itu satu kesatuan unsur, ketika sistem adalah kumpulan dari unsur-unsur nilai budaya. Jadi sistem nilai budaya ini lebih luas, lebih global, lebih gede. Nah, di dalam sistem nilai budaya itu ada nilai-nilai budaya yang mencakup semuanya. Yang tersusun dari sistem nilai budaya tersebut gitu. Jenis-jenis nilai budaya apa saja? Ini ada 3 kategori berdasarkan sifatnya, berdasarkan cirinya, berdasarkan tingkat keberadaannya. Bisa kalian baca sendiri, kalian pahami. Ada beberapa poin. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya nilai budaya secara antropologi kita bedakan berdasarkan pemahaman kita sebagai ilmu sosiolog ya. Sebagai ilmu sosiologi yang membedakan adalah ketika antropologi itu melihat nilai-nilai yang dari kategori ini,
Itu kita melihat bagaimana cara implementasinya dalam 3 konsepsi tadi. Ada simbol, perilaku, kemudian ada satu gagasan. Gagasan yang sudah tertanam dalam pola pikir kita. Kita melihat nilai kepribadian. Nilai kepribadian adalah salah satu bentuk nilai budaya yang dapat dipraktekkan atau diimplementasikan. Misalnya ketika orang itu sedang marah, dia akan berteriak misalnya. Kemudian nilai kebendaan diukur dari kemampuan manusia untuk memenuhi, contohnya uang ya. Nilai kebendaan atau material ini salah satu nilai budaya yang dapat diimplementasikan dalam wujud uang. Itu cara berpikir kita seperti itu. Itu merupakan konsep dari nilai budaya apa? Simbol tadi, kebendaan. Kemudian nilai biologis. Nilai biologis adalah salah satu bentuk nilai budaya yang dapat diwujudkan dari olahraga misalnya. Dan ini merupakan bentuk konsep perilaku atau aktivitas. Bisa ya? Kemudian ada lagi berdasarkan cirinya. Internalized value atau nilai yang mendarah daging. Ini merupakan salah satu dari nilai budaya yang merupakan kategori konsep budaya apa? Aktivitas perilaku. Karena di sini internalized value itu mendorong manusia untuk melakukan tindakan. Nah, tindakan ini adalah konsep dari perilaku tadi. Ketika kita memahami simbol, oh, si anak sedang dalam kondisi yang bahaya. Si ayah, ya, sebagai seorang ayah yang dia tidak tanpa adanya dorongan, oh ya saya ayahnya dan lain sebagainya, akan melakukan tindakan untuk menolong anaknya. Ini internalized value. Oke, saya akan merasa bersalah ketika saya tidak melakukan ibadah. Nah, perasaan bersalah itulah yang disebut dengan internalized value, implementasi dari nilai budaya. Kemudian, contoh nilai budaya di Indonesia. Ini ada beberapa gambaran. Tentunya di sisi lain juga masih banyak sekali contoh-contoh nilai budaya di Indonesia yang bersifat nasional maupun internasional yang nanti akan kita gali. Beberapa di antaranya adalah budaya cium tangan atau pamitan pada orang tua sebelum berangkat sekolah, sebelum pergi keluar bermain dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu dari nilai budaya yang ada di Indonesia. Nah, coba kita identifikasi ketika budaya cium tangan atau pamitan. Ini merupakan salah satu dari bentuk nilai kesopanan. Namun, secara konsep antropologi, kita melihat ini merupakan salah satu contoh dari nilai budaya yang dapat diwujudkan dalam konsep perilaku atau tindakan. Nah, cium tangan kan? Kemudian, adanya acara 7 bulanan yang disimbolkan dengan ada tradisi tersebut bisa masuk dalam simbol, bisa masuk dalam perilaku. Kemudian ada juga sedekah laut, ada juga pagelaran budaya, ada juga sedekah bumi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan implementasi atau aktivitas yang bisa kita praktekkan dari beberapa bentuk nilai budaya yang ada. Next, faktor yang mempengaruhi nilai budaya. Nilai budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ras. Ras adalah wujud atau pengkategorian berdasarkan ciri fisik kita, bisa berupa warna kulit, bentuk rambut, kemudian kelopak mata, lain sebagainya. Ciri fisiknya ini bersifat turun-temurun atau genetik. Ada di situ ras Kaukasoid, kemudian ras Negroid, ras Mongoloid, dan ras khusus yang kita ketahui di belahan dunia. Kemudian faktor lingkungan geografis. Saya tampilkan ada perbedaan antara desa pertanian dan kota. Ketika kita melihat nilai budaya di beberapa wilayah tersebut, ada perbedaan ya jelas masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Nilai budaya yang dihasilkan juga berbeda. Untuk nilai budaya yang ada di daerah desa, di pedesaan itu gotong royongnya masih ketara, masih kental sekali.
Ketika kita melihat kondisi nilai budaya gotong royong yang ada di kota sudah tidak terlihat lagi. Artinya ini ada perubahan. Dipengaruhi oleh apa? Banyak sekali hal. Misalnya ada perkembangan ilmu teknologi, kemudian apa istilahnya, indikator untuk pencapaian nilai budaya tersebut sudah berbeda dengan kondisi yang ada di desa. Di kota lebih individualisme, lebih mementingkan profesi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor perkembangan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelas ya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin tinggi teknologi yang dihasilkan, ini akan berpengaruh juga terhadap nilai budaya yang ada. Sama misalnya, kita tidak perlu lagi berkirim kabar melalui surat. Kita tinggal aplikasikan dengan jempol kita supaya kita tahu kondisi saudara kita yang ada di jauh, misalnya dengan jarak dan ruang dan waktu yang berbeda, kita tidak menjadi masalah lagi. Nah, ini akan berpengaruh terhadap nilai budaya, salah satunya dalam kondisi komunikasi kita, bentuk komunikasi kita, sehingga ada perbedaan antara kondisi yang dulu dengan kondisi yang sekarang. Kemudian faktor hubungan antar bangsa. Oke, hubungan internasional kita dapat dilihat misalnya Indonesia bertetangga dengan Malaysia, yang sama-sama kita tahu rumput budayanya Melayu. Nah, ini bagaimana kondisinya? Kalian bisa menanggapi hal tersebut. Tentunya dengan kondisi perbedaan budaya ini, bagaimana kondisi budaya antar keduanya saling berpengaruhkah atau tidak? Lah, ini tentunya akan menjadi faktor yang bisa menghasilkan atau yang bisa menghilangkan budaya di masing-masing negara tersebut. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial ini bisa kita lihat dari kondisi kelas sosial atas dan kondisi kelas sosial bawah. Misalnya ada golongan orang yang kaya, ada golongan orang yang miskin. Ini bisa berpengaruh juga terhadap penanaman nilai budaya yang ada di masing-masing individunya. Nah, contoh misalnya ketika orang yang kaya itu melihat semua dilihat dari uang, misalnya seperti itu. Semua dinilai dari uang. Dan kemiskinan, nah kemiskinan ini menjadi masalah global yang hampir di setiap dunia itu punya kategori miskin dan karakteristik miskin masing-masing di negaranya berbeda-beda. Ini berpengaruh terhadap munculnya nilai budaya yang berbeda untuk menanggapi kasus atau masalah tersebut. Kemudian faktor prestis. Contohnya seperti ini. Ketika orang bisa mencapai satu tujuan, misalnya kita punya cita-cita. Nah, cita-cita itu berhubungan dengan pencapaian yang akan kita lakukan. Ketika kita mampu untuk membeli mobil mewah, nah ini akan ada rasa kebanggaan tersendiri untuk kita sudah bisa mencapai hal tersebut. Tetapi orang lain melihat, wah, gitu. Kita tidak tahu penilaian orang lain terhadap pencapaian kita, gitu kan? Itu akan berpengaruh terhadap nilai budaya di individu itu, di diri individu tersebut. Misalnya gini, orang gini, masyarakat Maluku punya yang namanya punya yang namanya ciri ketika menikah itu si perempuan harus memiliki uang harta atau panek kalau orang luar Jawa bilang. Nah, ketika paneknya lebih tinggi, maka akan menggambarkan prestis atau kegengsiannya juga tinggi. Ini dapat dikategorikan dari pendidikan yang tinggi. Nah, seperti itu. Itu akan memunculkan prestis. Nah, tentunya nilai budayanya juga berbeda. Kemudian dari faktor mode atau gaya hidup. Mode atau gaya hidup ini misalnya kita tahu pengaruh dari adanya teknologi yang kita bisa menambah pengetahuan kita misalnya di media massa dan sebagainya. Ini akan berpengaruh terhadap gaya hidup yang kita anut loh. Kita lebih cenderung suka konsumerisme, boros ya. Karena apa? Dipermudah dengan adanya pasar online yang kita setiap hari bisa akses. Nah,
gaya hidup hedonisme, foya-foya dan lain sebagainya. Ini bisa mempengaruhi nilai budaya dari masyarakat tersebut, gitu. Kemudian fungsi budaya, fungsi nilai budaya. Fungsi nilai budaya ada 3 kategori. Jika ingin menambahkan silahkan boleh nanti di kolom komentar ditulis ya. Sebagai salah satu pedoman bagi perilaku manusia di dalam masyarakat. Kemudian sebagai faktor pendorong munculnya pola berpikir dalam masyarakat. Dan yang terakhir sebagai salah satu sumber tatanan cara berperilaku yang cukup penting. Jadi itu nilai budaya, fungsinya ada 3. Oke, pengaruh nilai budaya. Apa sih pengaruhnya nilai budaya di kehidupan sehari-hari? Ini saya akan menjelaskan dari analogi seperti ini. Nilai budaya akan mempengaruhi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya sebagai anggota atau salah satu dari masyarakat. Adanya faktor nilai-nilai budaya yang tadi kita bahas, beberapa faktor tadi, ini akan menciptakan keberagaman nilai budaya. Keberagaman nilai budaya dalam satu masyarakat. Nah, ketika terorganisir atau disepakati, maka akan muncul yang namanya masyarakat multikultural atau masyarakat yang dia memiliki keberagaman budaya. Oke, sekian dari saya. Salam budaya. Kemudian semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.